Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik kita yang bisa hadir tempat ini yang konsep maupun yang online yang ibadah di rumah. Saya mengucapkan Shalom. Bagaimana kabarnya? Saya percaya semua diberkati Tuhan. Amin. Semua dalam kondisi dan situasi yang Tuhan selalu mengasihi kita semua. Kita akan menaikkan pujian kita sebagai ucapan syukur kita hari ini. Haleluya, haleluya. Oh, kami naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya. Oh, syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Naikkan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Ku naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Segala pujian, oh, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur, cadang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Segala pujian, oh, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. Segala pujian, oh, kami bersyukur hanya bagimu Tuhan. Namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah terpujilah. Oh, kami puji Engkau Tuhan. Oh, oh, namamu, terpuji namamu. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan.
Haleluya, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Haleluya, haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak dilakukan Yesus Raja Liat, sebab Kau yang layak. Haleluya, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak dilakukan Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka, sebab Kau yang layak. Oh, sebab Kau yang layak pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak dilakukan Yesus Raja di atas segala. Sebab Kau layak, haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak dilakukan Yesus Raja di atas segala raja, raja di atas segala raja, raja di atas segala raja, oh raja, raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau layak menerima pujian kami Tuhan. Engkau Tuhan, kami membawa setiap pujian kami dan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah ibadah kami boleh jadi karena kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, untuk pertolongan-Mu Tuhan, umat-Mu yang boleh datang ke tempat ini Tuhan. Baik yang ada di rumah masing-masing Tuhan, memberkati Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani, baik sebagai worship leader, singer, pemain musik, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah semua hamba-hamba-Mu tinggal di dalam pengurapan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah kami, ibadah yang boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami boleh meninggikan Engkau Tuhan, boleh memuliakan nama-Mu, karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan di dalam hidup kami. Dan kami boleh bersyukur pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, hadirat-Mu boleh hadir di tempat ini Tuhan, memenuhi setiap pribadi kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami tabiskan ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami percaya ibadah kami boleh jadi karena kehendak-Mu dan nama-Mu ditinggikan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya mau bertanya, baik yang di sini maupun di rumah, bagaimana Allah kita? Besar, kuat, Dahsyat. Amin. Kasih sehat Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Haleluya. Yeay. Kasih setiamu nyata
kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebijaksan Tuhan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. haleluya. Bapalah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya. Sangat Katakan, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya. Sekali lagi, katakan, sebab Allah sanggup, haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, amin Tuhan. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan, amin. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Yuk kita tepuk tangan lebih keras lagi. Aku diberkati, hey. Tuhan bagiku atas sempurna anugerah. Tuhan bagiku atas sempurna anugerah. Tuhan bagiku, haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati kami semua. Haleluya, haleluya Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kasih, Allah yang punya rencana dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang memberkati kami. Oh, lama syukuramu ya Rasul. Tidak ada namanya. Berterima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang banyak berbuat buat hidup kami Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Banyak yang kau berbuat di dalam hidup Tuhan. Dan jangan indahmu terjadi di hidupku Tuhan. Kami bersyukur kami punya Bapa yang mengerti. Segala
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Amin Tuhan. Rancangan indahmu, Amin. terjadi di hidupku. Haleluya. Bapa yang
seperti firman-Mu ajarkan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu. Tuhan, kami hari ini datang membawa pujian syukur kami atas setiap anugerah-Mu, kasih setia-Mu, penyertaan-Mu, kehadiran-Mu dalam hidup kami. Di dalam segala hal kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama kami. Bahkan dalam lembah kelam sekalipun, kami tahu Engkau ada bersama kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan, untuk waktu hari ini kami boleh datang membawa pujian syukur, penyembahan kami, pengagungan kami. Kami percaya Tuhan ada dan melawat kami. Saatnya Tuhan kami dalam hadirat-Mu untuk siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Kami rindu hari ini kembali firman-Mu memberkati kami, melawat kami, menguatkan, meneguhkan kami. Kami percaya setiap kami akan diberkati lewat firman-Mu. Urapi kami semua dan urapi hamba-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak pernah berubah. Firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu kami tahu akan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Kami percaya jerih payah kami, persekutuan kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya baik kami yang ada di gereja maupun kami yang di rumah, kami semua siap diberkati dan menikmati kuasa lawatan-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu kami percaya berkat dicurahkan dan kasih-Mu nyata buat setiap kami. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah, menikmati hadirat Tuhan. Tidak terasa kita sudah ada di minggu terakhir di bulan April. Saya percaya Tuhan tetap memelihara kita, terus menyertai kita di dalam setiap apapun yang kita harus lalui. Hari ini kita akan masuk ke tema yang menjadi tema juga di tahun ini, yaitu tentang mengalami multiplikasi ucapan syukur. Sekali lagi saudaraku, tema kita tahun ini adalah multiplikasi dalam kasih karunia, jiwa-jiwa dan ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Itu tema nasional GKRI. Kita sudah mendengar tentang bagaimana mengalami multiplikasi dalam kasih karunia. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kunci untuk mengalami multiplikasi jiwa-jiwa. Masih ingat saudaraku? Hal yang pertama berdoa, betul? Karena kita ketika berdoa, saya percaya ada orang-orang yang dijamah hatinya oleh Tuhan. Pintu-pintu keselamatan dibukakan. Sekarang kita akan masuk bagaimana kita mengalami multiplikasi ucapan syukur dalam setiap kehidupan kita. Saudara, bagaimana multiplikasi ucapan syukur bisa terjadi? Saya percaya semua kita seperti pujian tadi dari awal, kita rindu ada ucapan syukur yang keluar terus dari hidup kita. Baik dalam suka dan duka kita tetap mengucap syukur. Dan Tuhan mau hari ini bagaimana supaya ucapan syukur yang juga menjadi kehendak Tuhan buat kita itu melimpah dalam hidup kita. Dan biasanya tanda mengucap syukur itu walaupun sedih tapi berusaha untuk bersuka cita. Untuk menunjukkan bahwa walaupun ada kesedihan, walaupun ada pergumulan, kita bisa menunjukkan bahwa kita punya Tuhan yang baik, yang kasih-Nya dikatakan dan Allah sanggup. Dikatakan tadi dalam ayat dalam pujian tadi, dan Allah sanggup limpahkan segalanya. Saudara, kita percaya bahwa kita rindu dalam hidup kita ada ucapan syukur yang terus keluar dari hidup kita. Walaupun saya tahu situasi kita berbeda masing-masing.
Saudara, tapi kita rindu saudaraku, ada ucapan syukur yang berlimpah-limpah yang kita alami dalam hidup kita. Hari ini kita akan melihat mana multiplikasi ucapan syukur itu bisa terjadi. Saudara, tema kita hari ini sangat berkaitan sekali dengan apa yang sudah dinyatakan minggu yang lalu. Yang pertama saudaraku, kalau kita ingin mengalami multiplikasi ucapan syukur atau ucapan syukur yang berlimpah-limpah dalam hidup kita, yang pertama adalah saudaraku kuncinya, yaitu ketika semakin banyak orang menjadi percaya. Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang kedua, 2 Korintus pasal yang keempat kalau nggak salah, ayat yang ke-15. Itu salah ya, 2 Korintus pasal keempat ayat yang ke-15 ya. Salah ketik, minta maaf. Mari kita akan baca bersama-sama. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-15. Mari kita akan baca bersama-sama. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya bagi kemuliaan. Saudara lihat dalam ayat ini ayat tema kita nasional. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan apa? Semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Saudara, multiplikasi ucapan syukur terjadi atas hidup kita. Kita bisa bersyukur ketika apa? Ketika ada banyak orang, ada satu orang boleh percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita di sekitar kita, kalau juga gereja di tempat ini, saya yakin kalau ada orang datang baru, dia boleh percaya kepada Tuhan. Saya yakin ada ucapan syukur yang berlimpah yang keluar dari hidup kita. Itu yang dikatakan, kata yang dipakai di situ adalah apa? Semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur. Artinya melimpah ucapan syukur itu terjadi ketika ada orang percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada orang yang percaya kepada Tuhan, dikatakan atau semakin banyak orang menjadi percaya, akan terjadi kelimpahan ucapan syukur. Kemarin sebelum saya berangkat pergi ke Sumedang dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan, saya sedang siap-siap mau berangkat, tiba-tiba Bapak Mustaqim datang ke tempat saya. Lalu dia bawa satu jiwa. Dia bukan orang kita, dia orang di luar iman kita. Dan saya bersyukur selama ini saya mengenal dia bisa membantu ketika saya bekerja. Lalu dia minta didoakan. Ketika kami mendoakan, saya tahu ketika dia doakan, setelah itu dia bilang rasanya panas. Karena saudaraku, dia merasakan tubuhnya dari ujung rambut sampai itu semuanya gatal-gatal. Dia bilang gak ada apa-apa, tapi rasanya ada gatal-gatal. Dan doakan kami dengan Bapak Mustaqim sedang mempersiapkan, berjanji untuk datang ke rumahnya, melayani secara pribadi bersama dengan keluarganya. Saudara senang kalau melihat ada satu orang datang dan boleh kalau bisa mendoakan saja, wah itu luar biasa. Saudara ada ucapan syukur, lelahnya jadi hilang ketika melihat ada orang merasa aduh terima kasih. Saudara kasih Tuhan, saya percaya kelimpahan ucapan syukur bisa terjadi ketika kita bisa melihat ada orang dibawa kepada Tuhan dan orang itu menjadi percaya kepada Tuhan. Lukas dikatakan 15 ayat 7 mengatakan apa? Lukas 15 ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu demikian juga ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara, Alkitab mengatakan kalau ada satu orang bertobat, seisi surga bersukacita, betul?
Memang kita ini masih tinggal di dunia ini. Tapi Alkitab mengatakan kita ini anggota warga kerajaan surga. Amin. Amin. Kalau di surga saja bersukacita, kita kan anggota walaupun kita belum tinggal di surga. Nanti dulu jangan tinggal di surga. Masih banyak tugas yang Tuhan percayakan buat kita. Tapi kita sudah sah. Kita adalah anggota warga kerajaan surga. Dan kalau ada satu orang percaya dan bertobat, kalau seisi surga juga bersukacita, kita pun pasti di tempat ini kita akan bersukacita. Ada kelimpahan ucap syukur ketika ada orang-orang kita persembahkan kepada Tuhan. Tidak ada hal yang lebih luar biasa, melebihi kita dapat uang banyak, saudaraku. Ketika kita membawa jiwa kepada Tuhan, ada kelimpahan ucapan syukur yang keluar dari hidup kita. Itu yang Alkitab katakan dalam firman Tuhan tadi. Semakin banyaknya orang menjadi percaya menyebabkan melimpahnya, semakin melimpahnya ucapan syukur. Semakin lagi ketika ada jiwa-jiwa boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ingatlah, tadi saya katakan, walaupun kita masih tinggal di dunia, kita ini adalah anggota warga kerajaan surga. Artinya, ketika ada orang percaya dan bertobat, kita akan ikut bersukacita bersyukur. Karena anugerah boleh terjadi. Amin. Saudara, sebenarnya 2 Korintus 4 ayat yang ke-15 dalam terjemahan firman Allah yang hidup diterjemahkan seperti ini. Banyak sekalian yang mengenal Kristus, makin banyak pula orang mengucap syukur. Ini diterjemahkan dalam bahasa Sumatera. Banyak pula. Artinya begini saudaraku. Yang pertama begini. Ketika ada orang percaya, satu orang percaya, semua kita bersukacita, kita bersyukur, ada kelimpahan ucap syukur, kita berterima kasih, kita senang, kita sukacita karena ada satu jiwa dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi makna yang kedua gini, ini bicara pertambahan, bilangan. Kalau ada satu orang percaya itu artinya makin banyak dari saudara sekalian yang mengenal, makin banyak pula orang yang mengucap syukur. Artinya begini, kalau hari ini jumlahnya 50. Saya hitung rata-rata saja 50. Lalu ada satu orang percaya. Artinya kalau 50 mengucap syukur ditambah 1. Tambahkan bilangan orang yang mengucap syukur. Semakin banyak orang percaya, semakin banyak orang yang mengucap syukur. Karena Alkitab mengatakan orang percaya bedanya apa? Bukan kita nggak punya pergumulan. Orang Kristen diizinkan juga banyak pergumulan. Tapi bedanya kita sebagai orang percaya, apapun situasinya, kita harus tetap mengucap syukur. Amin. Itu artinya ketika ada satu jiwa, ada kelimpahan, ada pelipat gandaan, ada kelimpahan multiplikasi ucapan syukur. Kita juga yang mengalami, kita yang melihat ada orang-orang di sekitar kita. Kita bersuka cita, kita bersyukur. Ada kelimpahan ucap syukur yang luar biasa. Saudara, ada perkataan begini. Bayarlah jiwa berapapun harganya. Artinya, buat Tuhan satu jiwa itu harganya luar biasa mahal. Dan kalau ada satu jiwa percaya kepada Tuhan, ada sukacita yang luar biasa yang akan keluar dari hidup kita. Rasanya semua kelelahan kita, kecapean kita itu hilang ketika kita melakukan apa saja dan ada satu orang datang kepada Tuhan. Kemarin Pak Wakil juga bilang, ini kesempatan. Wah, luar biasa. Kesempatan untuk kita bisa mendoakan satu jiwa. Bukan hanya satu jiwa, ternyata keluarganya. Tadi saya bicara di situ. Keluarganya pun kami datang mau didoakan, itu artinya bukan hanya satu jiwa tapi satu keluarga boleh mendengar Injil. Saya percaya dengan doa-doa kita, keluarga ini boleh menikmati keselamatan yang dari Tuhan. Nah, saya yakin saudaraku, ada kelimpahan ucapan syukur akan keluar dari hidup kita. Itu yang Tuhan katakan. Yang pertama, kunci mengalami multiplikasi ucapan syukur adalah ketika ada orang yang menjadi percaya. Pertanyaannya seperti apa yang Tuhan katakan minggu yang lalu. Bagaimana orang menjadi percaya? Kita mulai berdoa. Karena ketika kita berdoa ada orang-orang yang dijamah hatinya. Ada pintu-pintu keselamatan dibukakan. Ada benteng-benteng iblis yang dirobohkan.
Ada pikiran-pikiran hati yang dikelabui atau diikat oleh ilah zaman ini, itu dihancurkan, dirobohkan. Dan kita tahu hati dan pikiran orang terbuka dan boleh menerima Tuhan dan juru selamat secara pribadi. Dan saya yakin ketika ada satu orang percaya dan bertobat, kita akan melimpah ucapan syukur. Ada ucapan syukur yang keluar. Kenapa? Karena kita boleh melihat ada jiwa-jiwa yang kalian persembahkan kepada Tuhan. Semua keletihan kita hilang, semua kecapean kita hilang. Ketika ada satu jiwa, kita boleh persembahkan kepada Tuhan. Saudara, itu yang Tuhan katakan hari ini. Bagaimana multiplikasi ucapan syukur bisa terjadi ketika ada orang menjadi percaya. Itulah sebabnya kalau saudara ingin mengalami kelimpahan ucapan syukur, bukan berarti gak punya masalah pergumulan, tapi di tengah-tengah masalah saudara tetap bersyukur, dilimpahi ucapan syukur. Mari terus berdoa supaya lewat hidup saudara ada banyak orang boleh mendengar Injil, ada banyak orang boleh percaya. Saudara bisa bawa orang kepada Tuhan untuk boleh mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Yang kedua saudaraku, bagaimana multiplikasi ucapan syukur bisa terjadi. Yang kedua adalah memberi. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan kenapa memberi. Saudara, memberi itu membangkitkan syukur dan melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi hal yang kedua kalau kita ingin mengalami kelimpahan ucapan syukur, yang pertama tadi adalah ketika ada orang menjadi percaya. Tapi yang kedua, bagaimana supaya kita mengalami multiplikasi ucapan syukur. Yang kedua adalah dengan kuncinya memberi. Kenapa? Karena memberi membangkitkan syukur dan melimpahkan syukur kepada Allah. Saudara, kemarin jam 12 saya berangkat bersama istri dan teman-teman pengurus PGLI. Saya pergi ke Sumedang. Kami mengunjungi korban bencana longsor di Sumedang. Kami PGLI bersama dengan gereja-gereja Papua. Kami terbeban untuk mengunjungi, mendoakan dan memberi bantuan sosial, bantuan kemanusiaan untuk saudara kita yang kemarin mungkin kejadiannya cukup lama di bulan Januari. Kita tahu ada bencana longsor, satu perumahan dan ada korban yang meninggal, bahkan minta maaf aparat TNI, Komandan Koramil, Kodim juga tertimbun tanah longsor itu. Kami sudah mengunjungi ke sana survei dan Sabtu kemarin kami akhirnya pertemukan semua korban. Ibu ini dia kakinya patah. Dia bilang saya seperti dingin masuk got. Dia ceritakan kesaksian, nanti ada videonya saudaraku kalau ingin dengar kesaksiannya. Dan ternyata dia itu kena kehantam beko sampai kakinya patah. Dan dia bilang, kami bersyukur kami boleh hadir walaupun terlambat. Tapi bilang begini, saya bersyukur, saya tidak mengenal Pak Beni, mengenal teman-teman. Tapi Tuhan bawa kami ada di sana dan mengunjungi mereka, mendoakan. Dan dia bilang, saya hari ini rasa luar biasa. Dia menangis dan katakan, ada ucapan syukur yang keluar. Dia dalam kesaksiannya bilang, aduh kenapa Tuhan kok saya mengalami ini dan banyak orang gak perhatikan. Tapi ketika kami hadir, ada ucapan syukur dibangkitkan kembali. Dan dia berkata, terima kasih Pak Pendeta boleh hadir mengunjungi kami. Bukan hanya itu saudaraku, ini namanya Pak Nando, ini anaknya kembar 2. Dan yang meninggal itu kakak dari kembar ini dan istrinya. Itu tertimbun dengan semua rumahnya. Dan dia merasa terima kasih boleh mengunjungi. Keluarganya meninggal. Dan bukan hanya ini juga sama, istrinya dan anak-anaknya semua meninggal. Kami mengunjungi dan kami berdoa. Kami enggak tahan menangis, kenapa? Dia bilang, Pak Beni, Pak Pendeta, sepertinya saya enggak menangis, tapi sebenarnya saya ingin menunjukkan, saya sedih, tapi saya menunjukkan bahwa menjadi orang Kristen enggak boleh sedih, harus tetap bersyukur. Tapi hatinya mengatakan, saya sedih sebenarnya. Tapi ketika kami datang, dia berkata, saya tidak mengenal bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi hari ini saya bersuka cita.
Ucapan syukur dibangkitkan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang Tuhan pakai. Ada gereja-gereja Tuhan yang Tuhan pakai. Memberi itu membangkitkan syukur bagi orang yang menerima pemberian. Betul enggak? Ketika kita bisa memberi, ada orang yang diberi. Dan orang itu akan mengucap syukur. Kok saya diperhatikan ya? Ada ucapan syukur keluar ketika mereka menerima sesuatu. Mungkin gak seberapa. Tapi ketika kita dipakai Tuhan untuk menjadi penyalur kasih Tuhan, saya percaya dengan apa yang kita lakukan, ada orang dibangkitkan ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan hanya itu. Mari kita buka 2 Korintus 9 ayat 11 sampai 12. 2 Korintus 9 ayat 11 sampai 12. Ayat 9, pasal 9 ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Lihat, memberi itu yang pertama, membangkitkan syukur. Tadi saya kasih contoh, ketika kita dipakai untuk memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, dikatakan orang yang menerima pasti ada ucapan yang syukur yang keluar. Saudara, hari ini mereka tinggal di mana? Di rumah susun. Karena rumah mereka hancur dan belum dibangun. Sedang akan direlokasi, tapi mereka tidak setuju karena direlokasi yang tidak baik. Tapi kami bersyukur bersama dengan PGLI dan gereja-gereja di Papua. Dan gereja di Papua itu bukan gereja-gereja yang besar, gereja-gereja sederhana. Ketika mendengar, dia kontak saya dan Pak Beni, tolong salurkan untuk saudara-saudara kita yang ada di namanya Cimanggung. Itu masuknya dari Parakan. Dan kami hadir di sana. Dan bersyukur minggu yang akan datang kami akan kembali. Ada 65 kakak yang kami akan berikan bantuan kemanusiaan. Supaya di tengah-tengah situasi mereka tetap dikuatkan. Dan saya tahu seberapapun yang kita bisa salurkan, saya percaya akan apa? Membangkitkan ucapan syukur. Yang Tuhan katakan bukan hanya itu, pelayanan kasih yang berisi pemberian itu bukan hanya membangkitkan syukur, tapi juga dikatakan melimpahkan ucapan syukur. Saya percaya saudaraku, ketika kita bisa memberi, kita pasti akan semakin dilimpahkan dengan ucapan syukur. Saudara, tidak akan rugi kalau kita menjadi orang yang memberi, setuju? Tidak pernah akan rugi kalau kita menjadi orang yang suka memberi. Karena ketika kita bisa memberi itu artinya kita akan menikmati kelimpahan ucapan syukur kepada Tuhan. Memberi itu bukan dalam keadaan kita punya banyak uang atau tidak. Tapi kalau Tuhan gerakkan kita untuk memberi, saya percaya semua kita akan menikmati kelimpahan ucapan syukur bagi Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, memberi yang pertama itu akan mengakibatkan yang pertama, penuaian. Kenapa kita perlu memberi? Karena ternyata memberi itu yang pertama akan mengakibatkan penuaian. Apa maksudnya? Kalau kita nggak menabur, kita pasti nggak akan menuai, betul? Hari ini saya kasih bocoran, Ibu Lydia masak jagung. Dan jagung itu adalah jagung yang benihnya dikasih sama Ibu Paulina dan Ibu Oh. Kita nggak beli benihnya, karena benihnya mahal ya Bu ya. Ibu beli jagung yang sudah tua, lalu kami buat benih. Sama juga Ibu juga ngasihnya juga jagung yang warna ungu ya Bu ya. Ibu kasih yang warna merah. Ibu Lydia dikasih hikmat dibuat benih dari 10 bonggol jadi berlipat-lipat. Jadi hari ini panen, khusus perjamuan kasih kita nikmati hasil panen. Karena apa? Karena ada orang yang menabur, betul? Amin. Jangan harap saudara menuai kalau nggak pernah menabur. Setuju nggak? Dan kalau kita menuai, pasti sukacita. Walaupun ketika menabur dengan mencucurkan air mata sambil
berjalan maju sambil mencucurkan air mata. Tapi satu saat kita akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya, karung dan semuanya. Kemarin saya dengan istri pagi-pagi sebelum pergi ke Sumedang, saya ambil panen sengaja, khusus untuk panen buat hari ini. Lalu saya panggul begitu dengan istri kan, karena berat turun dari bawah, dari atas. Lalu ada pegawai Eko bilang, "Weh asik pergi kemana-mana berdua, bawa barang berdua, luar biasa." Iya, saya tahu, saya bersuka cita karena panennya luar biasa. Walaupun capek, tapi sukacita. Karena apa yang ditabur itu dituai, amin. Walaupun kemarin kejadian ya Pak ya, tanah kami ditimbun. Jadi kami kemarin menuai terpaksa. Kami datang pagi-pagi, lalu tiba-tiba tanah yang di bawah yang seharusnya ada tanaman jagung juga, tiba-tiba beko siap langsung ditimbun. Hei, tunggu dulu Pak. Akhirnya diambil, terpaksa masih muda dipanen, tapi bersyukur Pak. Pagi-pagi datang juga menikmati panenan pertama. Dan dia bilang manis sekali karena baru diambil ya Pak ya. Saudaraku, tapi tetap bersuka cita. Saya yakin kenapa kita perlu memberi, karena memberi akan membuat apa? Kita akan menuai, amin. Saudara dikasih Tuhan, tidak mungkin kita akan menuai jika kita tidak menabur. Jadi memberi bukan hanya menikmati kelimpahan ucapan syukur, tapi memberi mengakibatkan kita akan menuai. Dan ketika kita menuai pasti bersuka cita. Jangan harap saudara akan menuai kalau saudara gak pernah menabur, gak pernah memberi. Ketika engkau memberi dengan sukacita, saya percaya engkau juga menuai lebih dengan sukacita. Saudara yang dikasih Tuhan, mari tabur seberapapun yang Tuhan gerakkan. Yang menjadi komitmen kita. Saya percaya ketika engkau tabur, apa yang Tuhan taruh dalam hatimu, saya yakin kita akan menikmati kelimpahan ucapan syukur. Saudara, bukan hanya itu, memberi juga mengakibatkan apa? Kelimpahan kasih karunia untuk berkelebihan. Nanti kita lihat ayatnya. Bukan berkecukupan. Memang kita katakan, Pak Beni yang penting cukup. Mau makan cukup, apalagi cukup. Mau beli rumah cukup. Tapi Alkitab enggak bicara seperti itu. Allah, firman Tuhan mengatakan bukan berkecukupan, malah berkelebihan. Itu yang Tuhan katakan, nanti lihat ayatnya. Kelimpahan kasih karunia untuk berkelebihan. Tuhan ajarkan kita untuk menikmati kelimpahan ucapan syukur. Karena ketika kita menikmati kelimpahan ucapan syukur dengan cara memberi, kita akan menikmati bukan hanya serba cukup tapi berkelebihan. Tuhan limpahkan pada hidup kita. Bukan hanya sampai berkecukupan, tetapi mengalami kelebihan kasih karunia dan berbagai kebajikan. Nanti kita lihat ayatnya terakhir. Saudara, yang ketiga, memberi akan mengakibatkan apa? Pelipat gandakan kekayaan. Ini bicara multiplikasi. Tuhan gandakan apa yang kita miliki ketika kita menabur atau memberi. Mari kita lihat ayatnya bersama-sama. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6, ayat 8 sampai 10 yang pertama. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai, tolong baca sama-sama, sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Lalu ayat yang ke-8, pujian tadi. Dan Allah sanggup, amin, melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Yang setuju katakan amin. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Tidak cukup sampai di situ, tapi dikatakan dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Itu yang Tuhan katakan. Bukan hanya itu, ayat 9. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberi kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Bukan itu saja, ayat 10. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan. Tuhan akan melipat gandakan. Jadi kalau saudara punya jagung, Pak Ibu Lydia sudah dikasih hikmat.
Dia pilih jagung yang tua-tua khusus untuk apa? Jadi hari ini enggak semuanya direbus. Karena Ibu Lydia pilih, tadi saya lihat hitung kira-kira 10, dipersiapkan untuk apa? Untuk benih, supaya 3 bulan ke depan kita panen lagi. Yang setuju katakan amin. Kita naik bersama-sama, boleh makan di sana, lebih asik. Kami mengundang, tanggal 1 anak-anak muda mau acara di sana. Tapi belum panen, karena masih 3 bulan lagi panennya. Tapi poinnya begini, kalau Tuhan siapkan benih untuk ditabur, roti untuk, tapi juga Tuhan menyediakan, ingat, di antara berkat yang kita terima dari Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah kasih benih itu. Untuk diapa? Untuk ditabur, supaya dilipat gandakan. Yang setuju katakan amin. Nah, saya percaya ketika engkau melakukan itu, engkau akan menikmati kelimpahan ucapan syukur. Kerinduan kita, GKRI Berea, seluruh keluarga besar. Saya mau katakan terima kasih untuk jemaat. Kemarin bendahara sudah kirim persembahan untuk saudara kita di NTT. Terima kasih untuk pakaian-pakaian yang sudah dikumpulkan dan minggu ini akan dikirim. Tapi uang sudah dikirim lebih dahulu, sudah disalurkan, dan saya percaya dalam segala hal, walaupun kita bukan gereja yang memiliki banyak uang dan harta, tapi seberapapun yang Tuhan taruh, saya percaya persembahan saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita bersuka cita, ada kelimpahan ucapan syukur yang Tuhan berikan buat kita. Saya mau ini menjadi kerinduan kita. 2 hal ini, kalau engkau akan mengalami multiplikasi kelimpahan ucapan syukur, terus berdoa supaya di tempat ini ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, dipersembahkan. Saya yakin saudaraku, minggu yang lalu di sekolah minggu ibadah anak, ibadah anak, ada 2 anak datang baru. Walaupun sudah enggak ke gereja 1 tahun, kita senang sukacita. Kenapa? Ada anak-anak yang dibawa kepada Tuhan. Kalau ada orang-orang datang kepada Tuhan, kita semua bersukacita, amin. Amin. Saudara rindu gereja ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru, amin. Mari kita berdoa, karena saya percaya ketika Tuhan tambahkan jiwa-jiwa, ada kelimpahan ucapan syukur yang Tuhan terus limpahkan dalam hidup kita. Dan teruslah memberi dan menabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu terjadi di hidupku.
bersama-sama. Pagi hari ini Tuhan rindu setiap kita boleh menikmati kelimpahan ucapan syukur. Dikasih Tuhan, kita rindu terus hidup kita terus dilimpahi dengan ucapan syukur. Dan Tuhan sudah kasih dua paling tidak kunci untuk kita mengalami supaya hidup kita dilimpahi dengan ucapan syukur. Pagi hari ini saya rindu, saudara, ada hal yang saya mau ingin saudara doakan. Kemarin kami mendengar berita dari saudara kita dari Bemo Cingiset. Ada di antara orang tua mereka yang kena terbakar karena ada gas yang meledak dan beberapa hari mengalami terbakar hampir 70% dan terus dirawat. Dan hari ini sebenarnya tim Bemo Cingiset akan membuat liga amal untuk mendukung orang tua yang mengalami terbakar ini. Tapi tadi malam kemarin sore Tuhan izinkan mereka dipanggil Tuhan dan tetap nanti sore jam 3 akan terus akan mengadakan liga amal supaya sungguh-sungguh Bemo Cingiset boleh menjadi berkat bagi keluarga yang bersedih. Hal yang seperti ini saya percaya kita bisa bersyukur kalau kita bisa dipakai menguatkan, meneguhkan, menghibur orang di tengah-tengah mereka mengalami kesedihan. Karena saya percaya ketika kita bisa mengambil bagian di situ, ada kelimpahan ucapan syukur yang keluar dari hidup kita. Dan lewat hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Dan ada jiwa-jiwa boleh dipersembahkan bagi Tuhan. Mari terus bangun kerinduan kita. Untuk kita rindu ada orang-orang yang terus menikmati kasih Tuhan lewat hidup kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan hidup kita dilimpahi dengan ucapan syukur bagi kemuliaan nama Tuhan. Biar ini menjadi doa dan kerinduan kita, jemaat Tuhan di tempat ini. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap ku memujimu, katakan ku bersyukur. Haleluya, terima kasih
menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Raya, ada banyak sekarang. Mari kaum pria kita memuji Tuhan, kaum wanita sembah Tuhan. Syukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagi di setiap langkahku. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan. Ku bersyukur padamu Bapa kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagi di setiap ku menyembahmu Tuhan, ku memujimu, mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, ini kerinduan hidup kami dipenuhi dengan ucapan syukur karena karya dan kasih-Mu yang terus nyata buat kami. Ini kami Tuhan, pakai kami untuk kami boleh menjadi saluran berkat, sehingga lewat hidup kami ada banyak orang dibangkitkan ucapan syukur kepada Tuhan. Mereka boleh melihat Kristus dalam hidup kami. Mereka boleh menikmati kasih Yesus dalam hidup kami, melalui hidup kami. Kami terima firman-Mu yang meneguhkan kami. Kami tahu bahwa firman-Mu mengandung janji, dan janji-Mu ya dan amin. Kami percaya kami bukan hanya berkecukupan, tapi kami berkelimpahan di dalam segala sesuatu. Menikmati kelimpahan kasih karunia dan ucapan syukur bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan, apa yang sudah kami lakukan, kami kembalikan hanya bagi Tuhan. Segala hormat, segala kemuliaan, segala pengagungan. Tidak ada yang, kami tidak punya hak Tuhan untuk mengambil, mencuri kemuliaan-Mu. Kami rindu semua yang kami lakukan hanya Tuhan yang ditinggikan, hanya Tuhan yang dimuliakan. Tidak ada yang lain. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan turun atas jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami. Kita semua yang percaya dan menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, silakan duduk kembali. Mari, saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan, mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami percaya tidak hanya jemaat Tuhan yang di gereja yang diberkati, tetapi umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara daring di rumah diberkati Tuhan juga secara dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang sungguh dahsyat, mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita harus senantiasa mengucap syukur. Amin. Multiplikasi ucapan syukur. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sungguh dahsyat. Ya, kalau kita sekarang sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh kita terima dan menjadi berkat bagi hidup kita, tiba saatnya umat Tuhan di tempat juga saya mengajak, sebagaimana tadi salah satu poin dari kebenaran firman Tuhan, mari kita akan menyiapkan benih untuk kita boleh persembahkan bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Percayalah, benih yang kita tabur saat ini akan Tuhan lipat gandakan, membuat hidup kita tidak hanya berkecukupan tadi Bapak Gembala, tetapi berkelimpahan. Amin. Mari sebentar kita akan sama-sama memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Mari saya mengajak kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan.
Bapa di surga, kami ucap syukur untuk kebenaran firman yang boleh kami terima. Kami mengucap syukur mempunyai Allah yang sungguh dahsyat, Allah yang akan dan telah memberkati hidup kami. Tiba saatnya juga Tuhan kami, umat-Mu di tempat ini, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Sebentar kami akan menabur. Kami mau menabur dengan penuh sukacita. Biarlah Tuhan Kau yang berkenan untuk setiap benih yang kami taburkan di tempat ini Tuhan. Dan kami mau bawa demi hormat kemuliaan bagi nama Engkau. Suci kuduskan setiap pribadi kita yang akan memberi dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati gembala kami yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai kehidupannya lebih hari lebih dahsyat lagi Tuhan, dimanapun Bapa gembala kami berada. Engkau dipermuliakan, lebih khusus banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui pelayanannya. Begitu juga dan Ibu Gembala kami, Tuhan yang memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan juga Tuhan. Memberkati rumah tangga Bapak dan Ibu Gembala kami ini Tuhan. Begitupun juga dan kedua anaknya diberkati dengan dahsyat luar biasa. Masa depan yang gilang gemilang Tuhan telah sediakan buat keluarga Gembala kami ini ya Bapak. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap menabur berkata dengan penuh sukacita, haleluya, amin. Ya, silakan kantong persembahan diedarkan. Ya, bagi umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara daring di rumah dan rindu memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan GKRI Berea, silakan Bapak Ibu sidang jemaat di rumah bisa melakukan scan QR Code yang tertera di layar kaca melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, Link Aja, ShopeePay maupun M-Banking. Persembahan juga bisa diberikan melalui rekening gereja di Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 37 999 99456. Dan apabila Bapak Ibu memberikan persembahan melalui rekening gereja, mohon dicantumkan jenis persembahan di kolom keterangan transfer tersebut. Ya, terima kasih untuk persembahan yang boleh Bapak Ibu berikan dan dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan di GKRI Berea. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dengan berkelimpahan. Haleluya. Ya. Berikut kami sampaikan sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini. Kita akan dimulai bersama-sama hari Selasa. Kita akan ada kegiatan doa yang disertai dengan puasa. Mengajak umat Tuhan, mari kita sama-sama berdoa dan berpuasa untuk situasi dan kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Kita juga berdoa buat setiap umat Tuhan yang tertimpa bencana, kiranya setiap bantuan yang dihimpun boleh sampai sebagaimana mestinya. Kita akan juga berdoa buat setiap para pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden, wakil presiden, para pemimpin dari pusat sampai ke daerah, termasuk para pemimpin di Kabupaten Bandung di Jawa Barat. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa dan negara Indonesia ini dengan penuh takut akan Tuhan dan boleh mengutamakan kesejahteraan rakyat. Kita juga berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan, GKRI secara nasional di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan yang terus meneguhkan, memakai setiap hamba-hamba Tuhan GKRI se-Indonesia untuk dipakai secara dahsyat dan luar biasa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Jiwa-jiwa banyak dimenangkan. Amin. Ya, kita dukung terus juga program pemerintah kelanjutan vaksinasi COVID-19. Bersyukur beberapa umat Tuhan di tempat ini, para lansia beberapa sudah divaksin tahap pertama. Kiranya Tuhan yang terus berlanjut berkarya untuk tahap kedua, untuk selanjutnya buat nanti setiap seluruh rakyat Indonesia dan jemaat GKRI Berea tiba waktunya divaksin COVID-19 dan kita boleh senantiasa sehat selalu. Ya, jangan lupa hari Selasa kami juga mengundang jemaat yang bisa datang ke gereja. Mari kita sama-sama datang ke gereja untuk berdoa bersama-sama di tempat ini. Dimulai pukul 7 malam dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jika Bapak Ibu datang ke gereja, pastikan kita dalam kondisi tubuh yang sehat. Saat ke gereja, mencuci tangan terlebih dahulu,
dan ada petugas yang mengukur suhu tubuh dan duduk di tempat duduk yang telah disediakan. Dan jangan lupa juga memakai masker dimanapun kita berada. Amin. Kita jaga diri sendiri dan jaga sesama. Ya, kemudian kegiatan kita lanjutkan di hari Jumat. Kita ada kegiatan ibadah kerabat. Kelompok rindu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat, mengundang sidang jemaat yang rindu terus memperdalam kebenaran firman Tuhan. Silahkan datang hari Jumat dimulai pukul 7 malam di gereja. Kemudian hari Sabtu kita ada kegiatan doa untuk semua petugas penata layanan gereja. Jangan lupa setiap petugas penata layanan gereja GKRI Berea, mari datang bersama-sama, kita berdoa bersama-sama. Dan tidak menutup juga jemaat yang mau datang, silahkan datang. Kita sama-sama ikut terlibat dalam doa-doa kita untuk pelayanan-pelayanan kita 1 bulan mendatang. Dimulai pukul 5 sore ya. Ya. Demikian sepekan kegiatan gereja di tempat ini. Puji syukur luar biasa untuk berkat Tuhan. Minggu ini ada beberapa jemaat kita yang berulang tahun. Tanggal 20 April Saudara Thomas yang ada di sebelah kanan saya. Kemudian tanggal 21 April Bapak Edi. Kemudian tanggal 24 April Asisten Pastor Amos Suwito, beliau berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati apapun yang dilakukan dan dikerjakan. Tuhan buat berhasil, kekuatan, kesehatan Tuhan limpahkan. Percayalah, berkat multiplikasi Tuhan berikan. Amin. Ya, pada tanggal 21 April kemarin juga selamat hari jadi pernikahan saudara kita Fajri dan Rika. Tuhan Yesus memberkati pernikahannya, apapun yang dirindukan Tuhan nyatakan dalam kehidupan rumah tangganya. 3 tahun tidak terasa ya. Dan saya yakin dan percaya Tuhan Yesus akan terus berkarya melalui kehidupan rumah tangga saudara kita Fajri dan Rika. Ya, demikian sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Katakan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jangan berbuat sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Berkat-Mu turun atas jemaat-Mu, baik yang hadir pada pagi hari ini di gereja bersama-sama kami, bahkan seluruh jemaat Tuhan, orang-orang tua kami, dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang lain nanti kita bisa hadir bersama-sama kami. Mereka di rumah, kami tahu juga Engkau melawat mereka, Engkau memberkati mereka. Kami terlalu percaya bahwa Engkau Allah yang terus menyatakan kasih setiamu buat setiap kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan lewat firman-Mu, lewat hadirat-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kami menyembah memuji Engkau, sungguh kami diberkati, kami dikuatkan.
Kami dibangkitkan iman kami dan sukacita kami. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan menyediakan buat setiap kami apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami. Menurut kerelaan-Mu Tuhan. Kami berdoa bersyukur untuk saudara kami yang di minggu ini menikmati sukacita. Untuk menikmati umur yang bertambah. Kami tahu di umur yang bertambah, kami percaya berkat-berkat-Mu akan semakin Kau limpahkan. Berdoa buat saudara kami Thomas, orang muda yang akan Tuhan pakai, memiliki masa depan yang baik. Apa yang menjadi kerinduan dan mimpinya, secara khusus kalau dia baru mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, kami tahu Tuhan campur tangan. Kalau itu menjadi doa dan kerinduannya, Tuhan buka jalan. Dan biarlah saudara kami Thomas akan menjadi orang muda yang gilang gemilang, yang berkemenangan. Terutama menjadi orang muda generasi yang siap menjadi berkat bagi generasi-generasi muda yang lain. Sehingga lewat hidupnya nama Tuhan dimuliakan. Berkat-Mu turun atas Pak Edi. Terima bersyukur Tuhan, tambah usia kami tahu berkat Tuhan turun atas hamba-Mu Pak Edi bersama istri dan anak-anak. Kami tahu apapun yang menjadi kerinduannya untuk anak-anaknya. Kami tahu Tuhan punya waktu, Tuhan punya cara yang terbaik. Tuhan akan memberkati Pak Edi. Semakin Pak Edi boleh melihat kebaikan Tuhan yang terus nyata menggenapinya dalam kehidupan keluarga ini Tuhan. Bersama istri, ibu cucu kami tahu Pak Edi akan tetap dikuatkan, diberkati, menikmati kesehatan, kekuatan. Juga untuk hamba-Mu Pak Amos yang juga Tuhan tambahkan hari Sabtu kemarin dengan umur yang bertambah. Kami bersyukur boleh melewati sakit dan Tuhan hari ini Tuhan kasih kekuatan. Kami tahu Tuhan terus akan memberikan kekuatan. Apapun yang menjadi kerinduan pergumulannya, untuk pelayanannya, untuk keluarganya. Kami tahu Engkau Allah Yehova Jireh yang mengadakan, menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Engkau sanggup memelihara keluarga ini hamba-Mu bersama istri dan anak-anak. Kami berdoa, kami ucapkan berkat. Kuasa-Mu dinyatakan, pemeliharaan-Mu dinyatakan, sehingga apapun yang menjadi kerinduan keluarga ini Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Terutama Tuhan kasih kekuatan kesehatan bagi Pak Amos. Di dalam nama Yesus setiap sakit penyakit disembuhkan, ditolong, dan mujizat-Mu dinyatakan. Kalau hari ini hamba-Mu sedang melayani, menyampaikan firman Tuhan, Tuhan berkati, pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Sehingga lewat hidup pelayanan banyak orang diberkati. Berdoa juga untuk keluarga muda Mas Fajri dengan Rika. Kami tahu 3 tahun mereka sudah lewati. Dan kami percaya di ulang tahun pernikahan mereka akan terus menikmati kebaikan Tuhan. Menjadi keluarga yang terus diberkati. Mereka tetap dalam damai sejahtera Tuhan. Mereka menjadi keluarga yang bertumbuh dewasa. Dan kami tahu Tuhan punya waktu untuk memberkati mereka. Terutama Tuhan berikan kepada mereka keturunan ilahi Tuhan. Supaya sungguh-sungguh dengan itu semua sukacita penuh mereka melimpah Tuhan. Kami berdoa terus berkati Mas Faji dalam tugas tanggung jawab kenegaraannya. Tuhan sebagai tentara, Tuhan angkatan udara, Tuhan tolong biarkan lewat hidup Mas Faji di nama Tuhan tetap dimuliakan. Kami percaya hari ini semua kami diberkati oleh Tuhan. Hari ini kami juga berdoa untuk korban bencana kapal selam Tuhan yang tenggelam atau rusak. Kami tahu Manggala 402. Tuhan, secara manusia ada kesedihan yang dialami oleh keluarga mereka yang mengalami bencana. Kami berdoa berikan kepada TNI hikmat, kemampuan untuk boleh mengadakan penyelamatan supaya sungguh-sungguh semuanya berjalan dengan baik. Tuhan kasih kekuatan penghiburan bagi semua keluarga korban. Kami tahu semuanya Tuhan izinkan. Kami tahu Tuhan juga akan memberikan penghiburan kekuatan untuk seluruh keluarga besar. Berkati TNI Tuhan, secara khusus Angkatan Laut, supaya tetap kuat, tetap yakin bahwa Engkau tetap memberkati bangsa ini. Dan Engkau tetap menjagai bangsa ini sehingga menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, dan bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga Tuhan kami bersyukur untuk hari ini.
Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini dan kami juga akan menikmati persekutuan, perjamuan kasih. Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Dan kami tahu semua berkat ini datang dari Tuhan. Dan kami kembalikan pujian, syukur, hormat kami hanya buat Engkau Tuhan. Kami percaya berkat-Mu turun atas umat-Mu. Saudara kasih Tuhan, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah adonanmu, diberkatilah lumbungmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah anak-anakmu, keluargamu, pekerjaanmu, bisnismu dan semua yang kau kerjakan. Dan sekolah kuliahmu diberkati oleh Tuhan. Dan lewat hidupmu nama Tuhan terus dimuliakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.